Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Cia. Hari ini saya akan berbagi resep bagaimana cara saya membuat kue hwatke, karena banyak banget yang request lagi, tolong dibuat di video bagaimana cara saya membuat hwatke yang original atau yang putih ini. Jadi saya buat kembali videonya, semoga kali ini dapat dimengerti ya teman-teman, dan disimak terus videonya sampai habis. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Setelah sudah tercampur seperti ini, kita masukkan 250 gram tepung gula. Di sini saya menggunakan tepung gula karena kebetulan gula pasir di rumah saya sedang habis, jadi saya ganti menggunakan tepung gula. Jadi kalau kalian mau pakai gula pasir juga tidak masalah ya. Kemudian ini bakalan kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah sudah tercampur dengan rata, kita masukkan secukupnya vanili bubuk. Kalian bisa ganti dengan pasta vanila. Kalau kalian mau skip juga tidak masalah, tapi kalau pakai vanili bubuk biasanya lebih harum. Kemudian kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan 250 ml air minum, ini suhu ruang ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita masukkan 100 gram mentega putih. Kalian bisa ganti dengan margarin ya, karena saya pengen hasilnya lebih putih, jadi saya menggunakan mentega putih. Kemudian kita aduk. Di sini menteganya memang tidak akan menyatu dengan air ya, tapi tidak apa-apa, kalian aduk aja. Karena nanti dia akan menyatu kembali dengan tepungnya nanti. Kemudian kita masukkan 6 gram ragi instan atau setara dengan setengah bungkus ragi instan yang kemasan 11 gram. Lalu saya masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya pakai protein rendah supaya hasilnya lebih putih. Kalau kalian mau pakai yang sedang ataupun mau yang protein yang tinggi juga nggak masalah gitu ya, tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kalau kalian mau ganti dengan tepung tamian, itu pasti hasilnya akan lebih putih lagi. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur menjadi satu seperti ini. Kalau untuk proses tahapan pencampuran tadi itu terserah ya, kalian mau masukkan maksudnya mentega dulu baru kemudian mau masukkan raginya atau apa, tahapannya itu tidak menjadi patokan. Kalau kalian mau gabung semua juga langsung boleh juga. Kemudian ini bakalan saya tutup selama lebih kurang 4 jam, 3-4 jam hingga dia mengembang menjadi 2 kali lipat atau lebih ya. Dan untuk cetakannya saya menggunakan cetakan seperti ini. Kalau kalian ada cetakan bambu ataupun cetakan yang lain silahkan digunakan. Ini setelah sudah 3,5 jam saya diamkan, ini bakalan saya buka plastik wrapnya. Kemudian ini bakalan saya tuang langsung ke cetakannya. Ini tidak perlu kita aduk lagi, langsung saja disendokkan. Seperti ini caranya, lihat saja di video. Tidak perlu diadukkan lagi, karena kalau misalnya nanti kalian adukkan lagi, itu takutnya dia menjadi bantet dan tidak mekar ya. Langsung dituangkan saja, itu tidak masalah ya. Lakukan proses ini hingga adonannya habis ya.
Setelah sudah habis ini saya hentak-hentakkan sedikit supaya rapi aja. Dan kemudian ini bakalan saya kukus selama 30 menit menggunakan api besar. Di sini sebelumnya kukusannya sudah kita panaskan terlebih dahulu, dan tutup pancinya itu jangan lupa diberi alas kain bersih ya, supaya airnya itu tidak menetes. Ini setelah 30 menit ini mekar dengan sempurna dan warnanya itu menjadi lebih putih ya, karena kita menggunakan mentega putih. Dan ini mungkin tidak akan putih banget karena di sini kita menggunakan telur ya. Kalau kita menggunakan telur kan sudah pasti warnanya akan agak sedikit kuning, tapi tidak begitu kuning karena kita menggunakan mentega putih dan protein rendah ya tepungnya. Jadi itu agak lebih putih daripada yang video saya yang sebelumnya. Kemudian ini kita keluarkan dari cetakannya. Ini sebenarnya nggak sulit ya keluarkan dari cetakannya, hanya saja karena ini masih panas, jadi agak sulit keluarkannya karena panas di tangan gitu. Jadi kalau biasanya kalau saya tidak buat video, ini saya tunggu hingga dingin baru saya keluarkan dari cetakannya. Untuk bagian kertas yang berlebih ini akan saya gunting ya, supaya kelihatannya lebih rapi. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 4 buah kue watke. Saya menggunakan cetakan yang diameter 10 cm dengan tinggi 6 cm. Kalau misalnya kalian pakai cetakan lain mungkin hasilnya akan berbeda. Saya menggunakan cetakan ini supaya hasilnya itu kayak lebih pas aja gitu. Jadi untuk cetakan itu disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan di sini saya pakai cap seperti ini karena kebetulan ini untuk sembayang. Jadi saya menggunakan cap seperti ini. Kalau misalnya kalian untuk makan aja tidak perlu menggunakan cap seperti ini. Kebetulan pada saat pengukusan tadi ada adonan sedikit yang jatuh, jadi ini bakalan kita coba. Di sini teksturnya itu lembut banget ya, dari segi rasa manisnya pas dan enak. Dan kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa dicoba ya. Video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.